membangun rumah, kita punya sertifikat tanah. Sebelum membangun, diukur dulu mana batas yang mau dibangun. Nah, disisain sekitar 30 cm untuk pembuangan air. Nah, ceritanya tetangga rumah itu belum punya sertifikat. Untuk mengajukan sertifikat, dia bikin patok. Asal mematokin, karena pihak kami yang punya tanah tidak diundang. Terus, di saat dia pengukuran, dia mengeklaim tanah dia itu ada di batas kita. Bagaimana Buya untuk menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam menjaga hak, harta harus dijaga. Dan cara menjaganya harus benar. Misalnya kalau memang itu betul tanah Anda, semestinya Anda harus memberi tanda, khususnya di saat di tempat-tempat ramai kayak di kota dan sebagainya, khawatir nanti akan rebutan. Jadi mungkin biarpun Anda membangunnya tidak pas di tapal batas Anda, tapi paling tidak batas tersebut sudah Anda kasih tanda, sehingga orang tidak akan ada yang mengklaim kalau itu miliknya dia. Untuk menjaga hak, sertifikat dan seterusnya, harus seperti itu hendaknya. Di desa pun juga sama seperti itu seharusnya. Patok itu yang jelas. Sebab yang namanya bahasa Jawa itu galeng, pematang apa aja. Itu bisa saja pindah pelan-pelan tuh. Setiap musim panen itu kan 2 cm. Itu kali 10 musim panen 20 kali 2 cm berapa itu? 40 cm jadi. Jadi bisa pindah itu tiba-tiba. Batas itu pindah dan hati-hati itu haram, dosa besar orang seperti itu. Jadi mungkin Anda yang merasa Anda hak Anda karena Anda pertama ini sebelum ada terjadi sesuatu. Jadi paling enak pagari rumahmu jangan sampai ada maling yang masuk. Kalau kau kunci pintu rumahmu agar tidak ada orang yang pengen masuk rumahmu. Jadi kita sendiri yang membatasi. Jadi kalau kau buka pintu rumahmu ada maling, ya Anda salah sebenarnya kan gitu. Baik, sekarang tiba-tiba ada orang mengklaim seperti itu. Anda jadilah orang yang bijak, tetangga yang baik. Urusan dosa di hadapan Allah, mengambil bukan haknya. Anda bisa juga bertanya kepada PPN juga kan tentang hal ini, yang mengadili mereka. Jangan Anda ribut dan debat dengan tetangga, karena permusuhan dengan tetangga ini panjang kisahnya, naudzubillah. Yusini Jibrilu bil jirani hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu bil jari. Senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku untuk perhatian kepada tetangga sampai aku duga saling mewarisi. Jadi tetangga itu penting sekali, ada hubungannya dengan keimanan. Anda nggak usah ribut dengan tetangga. Anda diam saja langsung ke PPN, suruh menjelaskan masalah ini, Pak, kok ini kok begini, mohon keadilan. Biar datang. Anda ini yang ngomong bukan Anda. Yang ngomong bukan Anda. Baik. Jika ternyata nanti dia masih keras kepala dengan itu semuanya, maka ketahuilah itu kezaliman yang luar biasa. Jangan sampai Anda naudzubillah mengambil haknya orang lain. Biarpun sejengkal tanah akan dikalungkan pada Anda nanti. Sejengkal tanah, naudzubillah. Dan itu memang ada sifat busuk. Mengambil hartanya orang. Yang menjadi masalah dia itu adalah mungkin menduga. Maka dijelaskan itu penting. Mungkin dia menduga karena Anda nggak pakai berarti milik ini dia, kan begitu. Karena menurut keyakinan dia kalau bangun jadi batasnya sendiri. Kenapa batasnya tidak Anda pakai berarti mungkin milikku. Mungkin dia tidak mengerti. Yang jelas undang bagiannya untuk menjelaskan itu semuanya. Dan ternyata jika keras kepala, Anda harus jadi orang yang hebat. Biar kepalanya dia yang keras, tapi kepala Anda jangan keras-keras. Anda mengambil pahala dari Allah Subhanahu wa taala, al-jar, jiron, tetangga. Anda membuat kerusuhan dengan mengganggu tetangga, dosa gede, kasihan dia. Kalau begitu saya kasihan dia. Wong Anda juga nggak terlalu butuh-butuh amat, hanya untuk pancuran air saja kan. Artinya apa? Dia kasihan tuh. Orang seperti itu kasihan. Sama tetangga niat ngambil haknya tetangga. Bermusuhan dengan tetangga, neraka yang didapat sama dia. Hati-hati. Biarpun tetangga kafir loh ya, nggak boleh zalim ya. Mentang-mentang tetangga kafir, tetangga saya orang Nasrani, orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu, Buddha, wah saya ambil, oh nggak boleh, haram. Islam nggak ngajari semacam itu. Apalagi tetangga yang Muslim. Baik, itu saja. Anda lakukan dengan bijak dan baik. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan ganti. Kalau tidak, Anda lewat jalur yang benar. Jangan membuat permusuhan. Kalau jalur hukum, ya jalur hukum. PPN, tapi Anda tidak usah permusuhan. Tetap saja nanti setelah Anda menang, Anda kasih hadiah kepada dia. Kasih sarung yang baik, makan yang baik. Enak itu. Coba, jangan membuat permusuhan dengan tetangga. Imam Abu Hanifah itu waktu meninggal diketahui sabarnya dengan tetangga. Tetangganya takziah ke tempat beliau, pas duduk di sebuah tempat ada yang netes, tik, tik, tik. Loh, dari mana ini?
Dijawab oleh ahli warisnya, keluarganya Imam Abu Hanifah, dari rumah sebelah. Loh, rumah sebelah kan rumah saya. Iya, itu bocor. Jadi begini setiap hari. Iya, sudah lama, 20 tahun. Jadi Imam Abu Hanifah itu dikasih timba 20 tahun. Setiap pagi sebelum subuh tiba sudah dibuang biar tetangga nggak tahu. Takut buangnya ketahuan. Jaga urusan ketetesan, diganggu. Nyeselnya tetangga. Kadang-kadang kita Masya Allah, sesaat kita ngebut sampai tetangga kita kena debu mobil kita. Ganggu, na'udzubillah. Tetangga, hati-hati tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir, jaga tetanggamu, baik tetangga kafir atau mukmin, harus jangan kau sakiti dia. Kalau kau nyakiti tetanggamu, nyakiti Nabi Allah akan murka. Itu kan keindahan dalam Islam. Itu saja, Allah a'lam.